Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yansurannallah may yansuruh." Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolong orang yang menolongnya. Atau dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian menolong Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pertolongan kepada hambanya? Tentu tidak. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam firman-Nya, innahu laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat lagi maha perkasa. Oleh karena itu, maksud daripada menolong Allah Subhanahu wa taala pada dua ayat yang kami bacakan tadi adalah menolong agamanya. Begitu juga dengan menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam di kala hidupnya dan menolong sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala matinya. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, itu semua bagian daripada menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menolong agama Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan apa saja bentuk pertolongan itu? Ada banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mau menolong Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan di muka bumi ini sehingga dia bisa mengatur alam semesta ini, bisa mengatur bumi ini dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman, atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang beriman dari kebinasaan dan membinasakan orang-orang kafir. Dan bisa juga bentuk pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan seseorang. Dia meneguhkan keyakinan dan akidah seseorang di tengah manusia-manusia yang pada menjauh dari agamanya. Dan bisa juga bentuk pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala menguatkan hujjah seseorang di atas para pelaku syirik, di atas para pelaku bid'ah. Dan bisa juga pertolongan itu dalam bentuk adalah ketika seorang pelajar di mana dia tetap ada di dalam majelis ilmu. Dia tetap setia menuntut ilmu. Maka ketahuilah bahwa itu adalah pertolongan yang Allah berikan kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada para nabi-nabinya, di mana hujahnya dikuatkan di atas para musuh-musuhnya. Oleh karena itu dengan menuntut ilmu ini adalah bagian daripada untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa keteguhan hati, keteguhan iman, keteguhan keyakinan, keteguhan akidah, atau Allah memberikan pertolongan dengan dimenangkannya hujah kalian di atas para pelaku-pelaku kebatilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita dari semua aspek, dari semua lini kehidupan kita, dan terlebih Allah memberikan pertolongan kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.